Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2B akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Saya Febrina Adinda Putri sebagai pemateri pertama. Sebelumnya, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun manfaat perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sektor real dan yang kedua sektor moneter. Dalam perekonomian, sektor real terbagi atas sektor konsumsi, produksi, dan distribusi pendapatan. Nah, yang pertama sektor konsumsi. Dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat dapat mengkonsumsi barang yang tidak dapat dihasilkan di negaranya sendiri. Yang kedua sektor produksi. Secara umum, pengaruh adanya perdagangan internasional terhadap sektor produksi adalah yang pertama, spesialisasi produksi, kenaikan investasi surplus, daerah pasar yang baru atau venue for surplus, dan kenaikan produktivitas. Dan yang ketiga, sektor distribusi pendapatan. Dengan adanya perdagangan internasional, terjadi hubungan luar negeri yang akan mempengaruhi distribusi pendapatan melalui dua saluran utama, yaitu perdagangan dan aliran modal. Selanjutnya, manfaat yang kedua, sektor moneter. Pengaruh perdagangan internasional terhadap sektor moneter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perolehan devisa, baik dari hasil perdagangan maupun non-perdagangan. Yang kedua, menghindarkan krisis ekonomi, kelebihan maupun kekurangan produksi dapat diatasi dengan perdagangan internasional. Yang ketiga, kerjasama di bidang perbankan, sehingga dapat melancarkan transaksi yang terjadi antar negara. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, perluasan target pasar. Selanjutnya, kondisi iklim berbeda-beda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transportasi antar negara, meningkatkan kualitas produk lokal, rasa saling membutuhkan, hubungan diplomatik negara, dan era globalisasi atau pasar global. Selanjutnya saya Zelza Fitri sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat, teori, dan kebijakan perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional dibagi menjadi 5, yaitu tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan suatu negara, perbedaan mata uang antar negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, dan kualitas sumber daya yang rendah. Yang pertama, tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan suatu negara. Apabila kondisi politik dan keamanan suatu negara tidak stabil, misalnya ada kerusuhan atau perang saudara dan aksi-aksi terorisme, negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan perdagangan dengan negara lain. Yang kedua yaitu perbedaan mata uang antar negara. Pada umumnya, mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Yang ketiga yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Yang keempat yaitu kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu negara kadang-kadang menerapkan suatu kebijakan yang dapat menghambat atau mempersulit perdagangannya dengan negara lain. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, ataupun perizinan yang berbelit-belit. Dan yang kelima yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Mengapa? Karena jika sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu teori kaum merkantilisme, teori keunggulan mutlak, dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori kaum merkantilisme.
Teori merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor. Yang kedua yaitu teori keunggulan mutlak atau absolut. Teori keunggulan mutlak atau absolut dipopulerkan oleh Adam Smith. Dalam teori ini, dinyatakan bahwa negara bisa melakukan pertukaran bila memiliki keunggulan secara mutlak pada suatu jenis produk tertentu dan akan melakukan spesialisasi di salah satu produk. Artinya, negara itu bisa memproduksi barang tersebut dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Contohnya, pada tabel tersebut terdapat dua produk, yaitu mobil dan smartphone. Kedua produk tersebut diproduksi oleh Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan memproduksi 200 unit mobil dan 800 unit smartphone, sedangkan Jepang memproduksi 500 unit mobil dan 300 unit smartphone. Bisa kita lihat bahwa Korea Selatan memproduksi lebih banyak smartphone daripada Jepang, sedangkan Jepang lebih banyak memproduksi mobil daripada Korea Selatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa Korea Selatan lebih unggul secara mutlak di produksi smartphone, sedangkan Jepang unggul secara mutlak pada produksi mobil. Oleh karena itu, Korea Selatan akan melakukan spesialisasi di produksi smartphone, sedangkan Jepang akan melakukan spesialisasi di produksi mobil, dan kedua negara akan saling bertukar barang. Yang ketiga yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dipopulerkan oleh David Ricardo. Dalam teori ini dinyatakan bahwa dua negara akan saling melakukan pertukaran bila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif pada produksi tertentu. Pada tabel tersebut dapat kita lihat ada beras dan kain yang diproduksi oleh Indonesia dan India. Indonesia memproduksi 40 kg beras dan 50 meter kain, sedangkan India memproduksi 60 kg beras dan 80 meter kain. Dari tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa India memiliki keunggulan secara mutlak di kedua produk, baik itu di produksi beras maupun kain, sedangkan Indonesia tidak. Nah, kalau menurut teori keunggulan absolut, situasi ini tidak bisa dilakukan pertukaran. Namun, kalau menurut keunggulan komparatif, situasi seperti ini masih bisa dilakukan pertukaran, yaitu dengan cara membandingkan nilai dasar tukar dalam negeri atau DTDN di masing-masing negara. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Yang pertama, kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor dibagi menjadi 6, yaitu subsidi, premi, kontrol valuta asing, international commodity agreement, politik dumping, dan larangan ekspor. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, subsidi. Subsidi adalah sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan barang luar negeri. Yang kedua yaitu premi. Premi dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam meningkatkan ekspornya. Yang ketiga yaitu kontrol valuta asing. Kontrol valuta asing adalah jika pemerintah berusaha
untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik dengan berusaha untuk memegang monopoli pemilik valuta asing, mengatur penggunaannya, maupun mengatur tingkat kursnya. Yang keempat yaitu International Commodity Agreement. International Commodity Agreement adalah perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh negara-negara pengekspor barang-barang yang sama. Yang kelima yaitu politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang keenam yaitu larangan ekspor. Suatu negara pada suatu saat melarang hasil produksinya untuk dijual ke negara tertentu. Misalnya, Amerika Serikat pernah melarang ekspor hasil persenjataannya ke Indonesia. Hal tersebut terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI. Nah, kebijakan perdagangan internasional yang kedua yaitu kebijakan impor. Kebijakan impor dibagi menjadi 3, yaitu tarif, larangan impor, dan kuota. Yang pertama, tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Yang kedua, kuota. Kuota adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor suatu negara. Yang ketiga, larangan impor. Larangan produksi luar negeri masuk ke dalam suatu negeri, akibatnya antara lain melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan dan menghindari atau mengurangi defisit neraca pembayaran. Selanjutnya saya Uswatun Hasanah akan menjelaskan perdagangan internasional bagian alat dan cara pembayaran internasional. Dalam perdagangan internasional akan terjadi pembayaran internasional yang menggunakan mata uang asing atau valuta asing. Cara-cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan pembayaran yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pembayaran secara tunai atau cash payment. Yang kedua, kompensasi pribadi atau private compensation. Yang ketiga, surat wesel dagang atau commercial bill of exchange atau commercial draft. Yang keempat yaitu letter of credit atau LC. Pembayaran secara tunai yaitu importir dapat melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum barangnya dikirim. Pembayaran seperti ini memiliki resiko yang besar, sehingga jarang dilakukan dalam perdagangan internasional. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan melalui yang A. Wesel bank atas tunjuk. Wesel bank atas tunjuk dapat diartikan sebagai surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditujukan kepada bank korespondensinya di negara lain. Yang B. Telegraphic transfer. Alat pembayaran ini tidak berbeda jauh dengan wesel bank atas tunjuk. Dalam surat wesel bank, pemberitahuan kepada paye biasanya dilakukan dengan menggunakan pengiriman lewat pos, sedangkan transaksi telegraphic transfer, berita perintah pembayaran dikirim lewat telek. Yang C. Letter of credit tunai adalah suatu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank. Bank akan memberikan wewenang kepada seseorang atau suatu badan yang namanya disebut dalam LC untuk menulis cek atau menarik surat wesel atas sejumlah uang tertentu yang harus dibayar jika diminta. Yang D yaitu travel check. Alat pembayaran ini banyak digunakan oleh wisatawan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di negara tujuan yang akan dikunjungi. Yang E. Cek perorangan. Yang dimaksud dengan cek perorangan meliputi cek yang dikeluarkan oleh orang per orang atau cek yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non-bank. Yang kedua yaitu kompensasi pribadi atau private compensation. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga yaitu surat wesel dagang atau commercial bill of exchange atau commercial draft.
Surat yaitu surat yang ditulis oleh penjual kepada pembeli yang berisi perintah untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dalam pembayaran dengan surat wesel dagang, terdapat 3 pelaku yang terlibat dalam transaksi wesel, yaitu drawer, drawe, dan paye. Drawer ialah pihak penarik atau penulis wesel. Yang bertindak sebagai drawer adalah eksportir. Yang B atau yang kedua, drawe, ialah pihak kepada siapa surat wesel tersebut ditarik. Yang bertindak sebagai drawe adalah importir. Yang ketiga, paye, ialah pihak yang menerima pembayaran dari drawe atas perintah drawer. Pihak yang bertindak sebagai paye yaitu bank dagang. Yang keempat yaitu letter of credit atau LC. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas permintaan importir. Bank sendiri telah menyetujuinya, kemudian membayarnya setelah eksportir menariknya. 3 pelaku utama dalam transaksi letter of credit yaitu yang pertama, opener, yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank. Sebagai opener dalam perdagangan internasional adalah importir. Yang B yaitu issuer atau issuing bank, yaitu bank di negara importir yang mengeluarkan letter of credit atas permintaan importir. Yang ketiga yaitu accredit, yaitu pihak untuk siapa letter of credit itu dibuka. Pihak accredit adalah eksportir. Saya Siti Masarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional dan devisa. Saat melakukan perdagangan internasional atau perekonomian terbuka, memungkinkan tiap negara melakukan transaksi baik barang, jasa maupun modal dengan negara lain. Neraca pembayaran internasional dibagi menjadi 3, yaitu neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan komponen neraca pembayaran. Pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan catatan yang berisi nilai barang dan jasa yang diekspor maupun impor oleh suatu negara. Neraca perdagangan dibuat agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan internasional yang dilakukan. Keadaan neraca perdagangan suatu negara dapat dilihat dari 3 kemungkinan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Kedua, neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau lengkapnya neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dari penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung dalam 1 tahun. Transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi adalah setiap pertukaran nilai, biasanya merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengalihan barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan dari penduduk suatu negara ke penduduk negara lain. Ketiga, komponen neraca pembayaran. Komponen atau rekening atau pos atau transaksi neraca pembayaran internasional terdiri atas transaksi perdagangan barang serta jasa, transaksi satu arah, transaksi modal, lalu lintas moneter, dan selisih perhitungan. Pertama, transaksi perdagangan barang. Pos ini mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang dan jasa. Kedua, transaksi satu arah atau unilateral. Pos ini mencatat transaksi hadiah, hibah atau bantuan, dan semacamnya yang tidak memerlukan kontraprestasi dari penerimanya. Ketiga, transaksi modal. Transaksi modal meliputi transaksi modal jangka pendek dan transaksi modal jangka panjang. Keempat, lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter sering disebut accommodating karena merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain yang dimaksud sering disebut autonomous sebab transaksi lain tersebut timbul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain. Dan kelima, selisih perhitungan.
Pos ini mencatat jumlah penyeimbang kalau terjadi salah perhitungan pada sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit dari neraca pembayaran untuk jenis transaksi yang sama. Lalu selanjutnya devisa. Devisa merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Devisa mempunyai beberapa fungsi. Pertama, sebagai alat pembayaran luar negeri, sebagai jaminan utang, sebagai jaminan impor, dan terakhir alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional. Sumber-sumber devisa berasal dari penerimaan luar negeri, yaitu pertama, penerimaan hasil minyak dan gas bumi, kedua, pinjaman luar negeri, ketiga, jasa pengangkutan ke luar negeri, keempat, penerimaan bunga obligasi asing, kelima, pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri, dan keenam, penjualan kayu hutan ke luar negeri. Besarnya cadangan devisa suatu negara dapat diketahui melalui neraca pembayaran internasional. Makin besar cadangan devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara, makin besar kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. Cadangan devisa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, cadangan devisa resmi, dan kedua, cadangan devisa nasional. Lalu, beberapa kebijakan pengaturan sistem devisa yang pernah dilakukan di Indonesia antara lain: pertama, sistem devisa kontrol. Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan UUU nomor 32 tahun 1964. Pada waktu diterapkan undang-undang ini, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor atau DHE dan devisa umum atau DU. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu, setiap perolehan devisa wajib diserahkan kepada negara. Yang kedua, sistem devisa semi kontrol. Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu nomor 64 tahun 1970. Perolehan DHE wajib diserahkan kepada Bank Indonesia dan penggunaannya juga harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE dilakukan oleh Bank Indonesia, sementara lalu lintas devisa untuk jenis DU mulai tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik. Yang ketiga, sistem devisa bebas. Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan PP nomor 1 tahun 1982. Dengan peraturan ini, setiap penduduk dapat bebas memiliki dan menggunakan devisa. Dan keempat, penegasan sistem devisa bebas. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang diberlakukan pada tanggal 17 Mei 1999. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.